Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab berikutnya babu al-mubadzirin, bab tentang orang-orang yang melakukan tabdzir. Kita tahu adalah tabdzir tercela. Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, perbuatannya namanya tabdzir, pelakunya disebut mubadzir ya, mubadzir. Adalah teman-teman syaitan kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antara jeratan syaitan yaitu agar manusia mengeluarkan uang tidak pada tempatnya, menghabiskan uang pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan senang. Ya, karena jika manusia mengeluarkan uang tidak pada tempatnya, menghamburkan uang pada perkara yang haram, maka akan menjadi teman syaitan di neraka jahanam. Oleh karena syaitan Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan syaitan sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini isyarat bahwasanya melakukan tabdzir adalah bentuk kekufuran, yaitu kufur nikmat. Seharusnya kenikmatan yang Allah berikan digunakan untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara yang dibenci oleh Allah. Nikmat disyukuri dengan dua hal, yaitu digunakan untuk beribadah dan digunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nikmat tidak dilakukan atau digunakan pada tempatnya, maka disebut kufur nikmat, kufur nikmat. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya beda antara israf dengan tabdzir. Kalau israf adalah mengeluarkan uang pada perkara yang halal namun berlebihan. Mengeluarkan uang, membelanjakan uang pada perkara yang halal namun berlebihan. Seperti makan berlebihan, terlalu mahal, beli mobil terlalu mahal, beli semua mewah-mewah terlalu mahal. Ya. Yang dimana sudah kita nukilkan dari penukilan Ibnu Hajar rahimahullah, namanya israf adalah mengeluarkan biaya banyak dengan fungsi yang sedikit. Itu namanya israf. Biaya banyak, fungsinya sedikit. Jika biaya besar, fungsinya besar, enggak ada masalah. Ya. Dan tidak boleh israf dalam hal-hal yang tidak perlu ya, atau yang berlebihan. Jangan israf. Adapun mubadzir adalah mengeluarkan uang pada yang haram. Pada yang haram, seperti membeli rokok, mubadzir atau tidak? Atau tidak? Israf apa mubadzir kalau beli rokok? Israf atau tabdzir? Yang bilang halal israf, Ustaz. Yang bilang rokok haram apa? Tabdzir. Yang benar rokok adalah haram. Karena Rasulullah mengatakan la dharar wala dirar. Tidak boleh seorang beri mudarat pada dirinya dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Dan pada rokok terkumpul pada keduanya, memberi mudarat kepada dirinya dan memberi mudarat kepada orang lain. Meskipun menguntungkan sebagian orang. Penjual rokok dapat untung, ya. Dokter paru-paru dapat untung dan lain-lainnya. Contohnya lagi, misalnya mengeluarkan uang untuk beli khamar, itu jelas haram ya. Mengeluarkan uang untuk misalnya safar, untuk nonton konser Korea misalnya, ini semua haram. Ini mubadzir. Mengeluarkan uang pergi jauh-jauh untuk nonton film misalnya, ini semua adalah tabdzir, mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Ya. Bersafar jauh-jauh untuk mencari khamar yang paling mahal, wine yang paling umurnya paling tua ya. Banyak orang-orang melakukan mubadzir. Baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Qabisah, qala hadatsana Sufyan an Salamah an Muslim al-Batin an Abi al-Ubaidain, qala sa'altu Abdullah 'anil mubadzirin. Aku bertanya kepada Abdullah, itu mungkin Abdullah bin Mas'ud ya, tentang makna mubadzirin. Maka beliau berkata radhiyallahu anhu,
alladzina yunfiquna fi ghairi haqq. Makna al-mubadzirin adalah yang berinfak pada perkara yang tidak benar, mengeluarkan uang pada perkara yang tidak benar, ya. Oleh karenanya mubadzir kita bisa artikan dua, tabdzir dua. Karena Abdullah bin Mas'ud memberi isyarat radhiyallahu anhum al-mubadzir yaitu al-mubadzirun alladzina yunfiquna fi ghairi haqq, yang mengeluarkan uang, membelanjakan uang tanpa hak. Makanya dua model. Yang pertama adalah membelanjakan uang pada perkara yang haram. Sedikit atau banyak tetap aja mubadzir. Mau beli rokok satu batang, beli satu slop, ya, apalagi dibawa pas hajian, ya tetap. Nah, jualan di sana, jualan rokok, tidak boleh. Ini haram, ya. Haram. Ya. Mau satu batang, mau satu slop, mau satu gudang, sama saja, semuanya termasuk mubadzir. Tentu kalau semakin banyak semakin parah, ya. Semakin parah. Karena ini membuang uang tidak pada tempatnya, maka pelakunya adalah teman syaitan. Disebut dengan mubadzir. Yang kedua, menginfakkan, ini definisi dari Abdullah bin Mas'ud, menginfakkan harta pada yang tidak tepat, yang tidak hak. Seperti misalnya dia sedekah sunnah tapi anak istrinya terbengkalai. Anak istrinya terbengkalai. Berarti itu tidak tepat, ini mubadzir. Harusnya kau mendahulukan sedekah wajib. Anak istri lebih utama daripada yang sunnah. Maka jangan sampai seorang salah, ya, salah. Maka jika menginfakkan tidak pada tempatnya, maka ini adalah mubadzir. Seperti seorang bersedekah, ternyata dia punya hutang, ini enggak boleh. Ya. Hutangnya sudah jatuh tempo, harus dipenuhi. Ya. Dia tidak boleh membantu misalnya fakir miskin, membantu para janda, membantu anak yatim. Bantu dirinya dulu yang harus diselamatkan. Karena dia punya hutang. Apalagi Rasulullah berkata, matalul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda hutang, maka dia berbuat zalim. Kalau sudah tiba waktunya bayar hutang, sementara dia mampu, terus dia tunda-tunda, maka argo dosa berjalan terus, karena dia berbuat zalim. Orang yang bantu dia itu orang baik, apalagi zaman sekarang. Siapa yang bantu kita? Masalah keuangan. Ada yang bantu berarti baik. Nah harusnya kita balas kebaikannya. Kalau juga sudah jatuh tempo, maka harusnya kita bayar. Siapa yang nunda-nunda padahal dia mampu, kata Nabi, itulah kezaliman. Lain halnya kalau dia tidak mampu, itu lain cerita. Tapi dia mampu bayar, kemudian dia malah uang yang lain-lain mengeluarkan, ini tidak benar, maka ini adalah zalim. Dia waktu jatuh tempo dia malah umroh, enggak boleh, ya. Waktu jatuh tempo bayar utang tapi dia malah umroh. Sementara yang minjamin uang, ya, tidak umroh. Karena saya ketemu orang seperti itu, ya. Ustaz, orang itu punya uang utang sampai ratusan juta, dia malah hajian, saya aja enggak haji. Dia malah hajian. Mungkin dia mau hajian berdoa supaya utangnya lunas. Tapi enggak boleh, kalau jatuh tempo enggak boleh. Orang haji itu bagi yang mampu, enggak mampu ya enggak boleh, harus bayar utang dulu. Zalim. Kalau menurut definisi ini, bahwa dia bisa dikatakan mubadzir karena mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Ibadah ngapain seperti itu ibadah? Ibadah cari ridha Allah. Harus ikut aturan, bukan ikut kemauanmu, bukan ikut karena gengsi, ikut teman-teman. Teman-teman berangkat sekarang, saya ingin berangkat juga, ya. Enggak bisa, kau punya tanggungan harus kau selesaikan. Enggak boleh. Maka siapa yang nekat bersedekah padahal dia punya tanggungan hutang sudah jatuh tempo, maka dia berdosa. Dan kalau menurut definisi Abdullah bin Mas'ud, maka dia termasuk mubadzir. Maka ini harus diperhatikan, ya. Maka dalam mengeluarkan uang kita harus waspada karena syaitan ingin kita mubadzir. Karena kalau kita mubadzir, kita bisa jadi temannya di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Dia menyeru pasukannya supaya menjadi temannya di neraka jahanam. Ya, jadi temannya di neraka jahanam. Syaitan enggak pengen sendirian di neraka, dia pengen punya banyak teman. Dan kita semua target. Tidak ada yang tidak target, kita semua target. Dalam segala cara apapun, syaitan ingin menjerumuskan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitan qa'ada li bini Adam bi'atrukih. Sungguhnya syaitan nongkrong di seluruh jalan anak Adam. Apapun dia mau kerjakan, ada syaitan nongkrong situ, goda. Mau belanja pun digoda oleh syaitan. Taib Al-Imam Bukhari rahimahullah bawakan hadis yang lain. Qala hadatsana Arim, qala hadatsana Husyaim, qala hadatsana Husain an Ikrimah an Ibni Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata al-mubadzirin, ini sepertinya bukan Ibnu Mas'ud mungkin, ya, mungkin Abdullah bin Abbas, ya, karena ada sahabat maknanya namanya Abdullah, adalah Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini 4 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang senior Abdullah bin
Mas'ud. Yang tiganya semua junior. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As semuanya junior. Biasanya kalau disebut Abdullah biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi Imam Bukhari membawakan riwayat menjelaskan Abdullah sini Abdullah bin Abbas an Ikrimah. Mohon maaf, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abdullah bin Abbas ya. Jadi datang riwayat yang pertama tadi kita bacakan dari Abdullah bin Mas'ud. Yang sekarang Abdullah bin Abbas. Jadi datang dari penafsiran dua sahabat yang mulia. Hadis berikutnya dari Ikrimah an Ibni Abbas. Dari Ikrimah Abdullah bin Abbas tentang al-mubadzirin, beliau berkata al-mubadzirin fi ghairi haq. Al-mubadzirin yaitu mengeluarkan uang tanpa hak, mengeluarkan uang tanpa hak. Bagaimana mengetahui Abdullah ini adalah Ibnu Abbas, Abdullah ini adalah Ibnu Mas'ud? Lihat dari muridnya. Lihat dari apa? Muridnya. Seperti Ikrimah adalah muridnya Ibnu Abbas. Sehingga kalau bilang Ikrimah dari Abdullah maksudnya Ibnu Abbas. Adapun tadi riwayat pertama diriwayatkan dari Abul Ubaidain, Abu Al-Ubaidan, dari Abul Ubaidain dari Abdullah. Abul Ubaidain. Ternyata kalau kita lihat terjemah biografi Abul Ubaidain, dia ternyata muridnya Ibnu Mas'ud. Ternyata muridnya siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi diketahui ini muridnya adalah murid Ibnu Mas'ud, berarti yang dimaksud Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan dua sahabat ini adalah dua sahabat yang banyak menafsirkan ayat. Kalau kita baca buku-buku tafsir yang bersanad seperti At-Tabari atau banyak juga dalam Ibnu Katsir ya. Kalau mereka sebutkan tentang tafsir, di antara yang paling banyak menafsirkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ada juga dari Ali tapi tidak banyak. Paling banyak Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Maka ini terkait dengan ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian berbuat tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzirin adalah teman-teman syaitan. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menjelaskan yang maksud dengan tabdzir adalah mengeluarkan uang tanpa hak. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kesimpulannya bahwa mubadzir yaitu yang mengeluarkan uang, membelanjakan uang, harta tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Sekarang banyak orang mubadzir, biasanya mubadzir uangnya kebanyakan, bingung mau ngapain. Uangnya kebanyakan ya. Ada orang bingung enggak punya uang, ada orang bingung apa? Uangnya kebanyakan. Sehingga beli ini tidak bermanfaat, yang haram, yang buang uang. Foya-foya, pesta-pesta, sehingga uangnya jadi mubadzir. Antara israf dengan tabdzir, dia gabungkan keduanya. Yang halal dia israf, yang haram dia tabdzir. Maka yang dia punya uang, ya ada hikmahnya. Tidak bisa israf, tidak bisa tabdzir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya masing-masing ada hikmah. Tidak gampang punya uang banyak. Kalla innal insana la yatagha. Ketahui manusia akan melampaui batas. Ara'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. Orang kaya lupa diri. Kalau enggak israf, tabdzir. Dan kalau israf atau tabdzir, dia akan repot hari kiamat kelak. Karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Bab islahil manazil, bab memperbaiki rumah, yaitu melakukan kebaikan di rumah. Al-Imam Bukhari bawakan hadis, beliau berkata atau perkataan Umar ini asal. Jadi kelebihan dari Al-Adabul Mufrad kita sudah sering sampaikan, dalam Sahih Bukhari ada namanya Kitabul Adab, Kitabul Adab. Namun Kitabul Adab tersebut dalam Sahih Bukhari banyak, ada Kitabul Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Zakat, Kitabul Jihad, nanti ada namanya Kitabul Tauhid, ada namanya Kitabul Al-Adab, Kitabul Adab. Kitabul Adab, Kitabul Adab yang ada di Sahih Bukhari, di situ Imam Al-Bukhari lebih perhatian terhadap hadis-hadis Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Adabul Mufrad disebut Al-Adabul Mufrad itu maksudnya Kitabul Adab tersendiri, yaitu buku tersendiri. Makanya disebut mufrad. Mufrad maksudnya tersendiri. Sehingga bukan diambil dari kitab Sahih Bukhari, dia tersendiri. Ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya tidak semua dalam Adabul Mufrad sahih.
Beda dengan yang Sahih Bukhari, semuanya apa? Sahih. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang kedua, adapun kelebihannya banyak hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Kitabul Adab yang mungkin derajatnya tidak seperti dalam Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari menulis dengan persyaratan khusus. Sahihnya harus tingkatan sekian, yang tidak sampai tingkatan sekian saya enggak masukkan. Nah, ada hadis-hadis yang sahih juga namun tidak sampai pada tingkatan tinggi, maka dimasukkan dalam kitab Al-Mufrad. Itu kelebihannya. Jadi banyak hadis-hadis sahih yang lain. Yang kedua, kelebihannya dia menukil, beliau rahimahullah menukil banyak perkataan para sahabat. Asar, banyak asar. Seperti tadi kita sebutkan asarnya Ibnu Abbas, asarnya Ibnu Mas'ud. Sekarang asarnya Umar. Yang itu tidak dilakukan oleh beliau dalam Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini buku pelengkap. Maka orang belajar Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari, kemudian dilanjutkan Kitabul Adabul Mufrad, maka akan semakin sempurna pemahaman dia tentang adab-adab Islami, tentang adab-adab Islami. Ini perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bab berikutnya, bab Islahul Manazil, bab melakukan perbaikan rumah, ya, yaitu rumah diperbaiki, kegiatan di rumah diperbaiki, hal-hal yang mengganggu rumah dijauhi, ya, dalam kehidupan di rumah. Kemudian beliau membawakan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala hadatsana Laits, qala hadatsana Ibnu Ajlan, an Zaid bin Aslam an abihi, qala kana Umar yaqulu alal mimbar. Kata Aslam adalah Umar radhiyallahu taala anhu berkata di atas mimbarnya, yaitu di hadapan umum, menasihati rakyat, karena kemungkinan Umar ketika itu adalah khalifah Amirul Mukminin. Maka di antara tugas Amirul Mukminin, penguasa adalah memberi nasihat kepada rakyat. Maka beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, aslihu alaikum masawiyakum, perbaikilah rumah-rumah kalian. Masawi maksudnya maswa, jamak maswa, tempat tinggal. Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, dan beri rasa takut kepada ular-ular tersebut sebelum ular-ular tersebut menakut-nakuti kalian. Jadi di sana banyak sering ular masuk. Ular masuk, mungkin ular gurun, ular gunung, ular Arab, ya, masuk. Maka Umar mengatakan, takutilah berilah rasa takut kepada ular sebelum ular nakutin kalian nakuti ular. Gimana caranya? Kalau datang ya dibunuh sehingga ular jadi takut, jangan ke rumah itu, nanti dibunuh. Tapi kalau ular enggak takut, dia malah menakut-nakuti kalian. Jadi berilah rasa takut kepada ular tersebut. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, karena ular-ular yang muslim, yaitu nanti akan dijelaskan, karena sebagian ular jelmaan jin. Jelmaan apa? Jin. Kalau ular tersebut dari jin muslim, dia tidak akan nampak. Wa inna Allahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Demi Allah kita tidak pernah berdamai dengan ular semenjak kita berperang melawan ular. Nanti kita jelaskan. Baik. Di sini Al-Imam Bukhari membawakan bab Islahul Manazil, bab tentang memperbaiki rumah, yaitu menata rumah dengan baik, ya, memperbaiki rumah. Kita tahu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kepada kita rumah, tempat tinggal yang luar biasa, tidak seperti hewan yang mungkin tidak punya tempat tinggal atau tempat tinggalnya terbatas, ya, tidak seperti manusia, ya. Orang yang punya rumah, masya Allah nikmat, masuk rumah, kemudian tertutup, dia bisa melakukan banyak aktivitas di rumah, tidak dilihat oleh orang lain, ya. Dia bisa buka bajunya, dia bisa berhubungan dengan istrinya, dia banyak hal yang mungkin malu untuk lihat orang, bisa tidur tenang, tidak terkena matahari, tidak terkena hujan. Maka rumah adalah nikmat yang luar biasa. Mungkin kita enggak merasakannya, tapi banyak saudara-saudara kita yang merasakannya. Tidak kehilangan nikmat rumah. Tapi saudara kita di Palestina, ya, kemudian rumahnya dihancurin, ya. Kemudian dibuat kemah-kemah, dibuat tidak nyaman sampai mereka nanti hancur lagi, pindah lagi. Jadi hancurin sehingga mereka pun kalau mau kembali lagi sudah susah. Memang dibuat tidak nyaman oleh Yahudi sehingga hilanglah kenikmatan rumah, kenikmatan kota, tempat tinggal, tidak ada semuanya. Dihancurin oleh orang Yahudi karena memang tidak ingin orang Palestina tinggal di Palestina, maka dibuat tidak nyaman, dihilangkan rumahnya, dihilangkan prasarananya. Nanti sudah dihancurin, diserang, pindah lagi, seperti itu. Saya juga pernah ketemu dengan orang dari Aljazair.
Dia cerita, itu hajian ya. Dia bilang, saya pernah di Jazair, di Algeria, entah ada masalah apa, tahu-tahu saya ditangkap, diciduk bersama teman-teman saya. Saya tidak merasa melakukan kesalahan, tapi mungkin salah bergaul. Diciduk, masukkan dalam penjara, kami dikumpulkan penjara kecil, penjaranya dibuat padat, tidak ada tempat tidur, semuanya duduk, hanya bisa duduk, tidak bisa berbaring karena sengaja dibuat padat. Kalau buang air ya sudah, nanti kumpul sedikit buang air di situ, tidak ada WC, jadi buang air di situ, nanti dikumpulin gimana caranya, pokoknya dibuat sengsara. Saya lupa berapa lama di penjara dia, sebulan atau 2 bulan. Tapi dibuat ada jendela sehingga kita lihat orang dari luar, bisa lihat orang di luar. Lihat ada orang naik mobil, kita bilang ya Allah, nikmatnya kalau di luar penjara. Tinggal di penjara itu rumah yang tidak nyaman dengan penuh penderitaan, berbeda dengan orang-orang yang keluar tinggal di rumah sendiri. Maka rumah sendiri itu nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Ini kadang-kadang kita lupakan ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW kalau mau tidur beliau menyebutkan nikmat ini. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'min. Ini di antara zikir sebelum tidur. Alhamdulilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Wa saqana, telah memberikan aku minum. Wa kafana, yang telah memberikan aku kecukupan. Wa awana, yang telah memberikan aku tempat untuk aku ya tinggal di situ, ya, mengayomiku. Fakam mimman la kafiya lahu, betapa banyak orang tidak diberi kecukupan, wala mu'wi, dan tidak diberi ayoman, ya. Subhanallah, betapa banyak orang tidak cukup, tidur dalam kondisi kelaparan, ya. Bukan intermittent fasting ya, bukan, memang dia kelaparan. Kemudian juga tidak punya tempat tinggal yang nyaman. Sebagian ikhwan ada rumahnya sangat kecil. Rumah cuma 1, anak 7, begitu masuk langsung kamar mandi. Jadi rumah cuma ruang tamu langsung kamar mandi tanpa kamar-kamar. Ada orang sewa rumah seperti sangat kecil tapi ya hidup. Maksudnya kita alhamdulillah ya tidak seperti itu. Jadi sering-seringlah kalau kita mau tidur kita baca doa ini. Coba ulangi doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana, atau ikut. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Sudah apa? Nanti belakangnya agak susah. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Itu maknanya segala puji bagi Allah telah memberikan aku makan, beri minum, mencukupkan aku, memberikan aku tempat berteduh. Betapa banyak orang tidak diberi kecukupan dan tidak ada tempat berteduh. Ingat ada kawan subhanallah menikah dengan non muslim, akhirnya dimusuhi oleh keluarganya, akhirnya dia menikah tanpa modal, akhirnya malam pengantin dia tanya orang, Pak, bisa ada kamar kos yang kosong enggak? Saya bisa pinjam, nanti saya bayar utang. Tidur pakai tidak ada tempat tidur, masih mungkin kos belum siap. Tidur pakai karton, pakai apa? Karton. Sekarang Masya Allah jadi pengusaha. Dulu tidur tanpa beralas karton. Kamarnya sewa. Sekarang sudah punya rumah, bisa bikin villa, Masya Allah. Nikmat. Makanya kalau dapat punya nikmat tempat tinggal itu luar biasa. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rumah tersebut hendaknya diperbaiki. Digunakan fungsinya sebagai rumah, sebagai tempat ibadah, tempat untuk membina anak dan istri. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini. Ya. Wa aslih li dini, ya Allah, perbaikilah wa dunyaya, perbaikilah urusan duniaku. Allahumma aslihna dinana alladhi ismatu amrina wa aslihna dunyana. Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Alladhi fiha ma'ashuna. Dunyana allati fiha ma'ashuna, yang allati fiha ma'ashuna, yang sungguhnya dunia itu tempat tinggal kami, hendaknya diperbaikilah ya Allah agar urusan dunia kami baik.
tidak salah. Di antaranya adalah rumah. Di antara adalah rumah. Oleh karenanya di antara memperbaiki rumah adalah menjauhkan rumah dari gangguan. Gangguan yang terkait dengan kenyamanan, gangguan terkait dengan agama, ini harus diperbaiki rumah tersebut. Kalau rumah isinya adalah alat-alat musik, keluarin. Rumah diperbaiki, keluar alat musik tersebut. Di rumah ada sarana-sarana maksiat, keluarkan. Ini mengganggu agama kita, keluarkan. Ada misalnya ada pembantu atau asisten rumah tangga yang membuat agama terganggu, keluarkan. Keluarkan. Ada orang numpang di rumah bikin ganggu agama kita, keluarkan, tidak usah ragu-ragu. Kita harus jaga rumah kita. Mengganggu agama kita, ganggu. Keluarkan, tidak bisa. Mengganggu, menghilangkan berkah dari rumah. Menghilangkan berkah dari rumah. Subhanallah, saya beberapa waktu lalu ada ART luar biasa ya. Tatoan, merokokan. Bingung gimana mau, ternyata dia minta izin keluar. Ya alhamdulillah itu. Baru dalam seumur hidup ada macam-macam ya ART. Dapat ART begitu. Tatoan, merokokan, merokok di kamar mandi, bikin ART yang satunya pusing karena satunya tidak merokok. Kalau makan tinggal buka kulkas seenaknya dia. Alhamdulillah beberapa hari kemudian dia minta berhenti. Pernah juga ada ART kerja ternyata suka TikTokan. Masuk kamar pakai baju enggak benar, pakai baju-baju minim, kemudian TikTokan. Alhamdulillah ketahuan. Gimana? Rumah kita dijadikan tempat TikTokan. Ada-ada aja subhanallah. Begini ini keluarin ya. Ini merusak, menghilangkan berkah dari rumah kita ya. Nah, usah cari yang lain ya. Macam-macam. Yang baik-baik Masya Allah juga banyak, yang soleha, yang bertakwa. Jangan biarkan. Di antaranya yang mengganggu kenyamanan seperti tadi, ular bisa melukai, bisa membunuh. Maka Umar menyuruh berilah rasa takut kepada ular tersebut. Ya. Kata Umar, akhifu hadhil jinnan. Beri rasa takut kepada ular tersebut. Kalau ular datang, maka disuruh keluar karena bisa jadi ular itu jin, keluar. Kalau dia enggak keluar berarti ular betulan. Kalau ular betulan maka bunuh. Daripada dia mengganggu kita. Makanya Umar berkata, fa innahu lan yabdu lakum muslimuha. Sungguhnya ular yang muslim, yang mungkin itu jin muslim yang menyambar jadi ular, karena terkadang ular itu dari jin. Kalau jin muslim kita suka pergi, dia akan pergi. Pergi, jangan di sini, jangan ganggu. Jangan tempat ini, kau mengganggu saya. Ya, assalamualaikum, pergi. Mungkin pergi ya. Ini bukan makoli ya. Ngomong biasa aja. Pergi karena bisa jadi jin muslim. Kalau dia jin kafir atau dia ular beneran, dia tidak akan pergi. Kalau dia jin muslim, dia akan pergi. Kalau dia ular beneran, maka bunuh sebelum dia mengganggu. Kata Umar, wallahi ma salamnahunna. Demi Allah kita tidak pernah berdamai dengan ular. Jadi ular hewan yang tidak bisa jadi jinak. Beda kalau kucing bisa. Apalagi banyak hewan bisa jinak. Anjing bisa jinak enggak? Bisa, tapi kalau ular enggak ada. Kalau lihat kita itu kalau bukan makanan musuh. Untuk dimakan atau jadikan musuh. Mau dipelihara ular bertahun-tahun, mau dari kecil dipelihara, dia lapar dia gigit ya. Jadi dari sananya seperti itu ya. Samanya seperti dia tidak bisa dirubah menjadi teman baik. Enggak ada ular jadi teman baik. Betapa banyak pemilik ular tahu-tahu dipatok sama ularnya sendiri. Betapa banyak orang mati gara-gara dipatok sama ularnya sendiri. Padahal ularnya udah lama sama dia. Dikasih makan, dirawat, tahu-tahu dipatokin karena itu ular yang kenal. Gimana ular yang enggak kenal? Makanya ular tidak akan bisa menjadi teman. Kata Umar, kita tidak pernah berdamai dengan ular sejak kita bermusuhan dengan ular. Jangan berharap suatu saat dia damai baik-baikan. Enggak. Dia akan matok kalau dia ular beneran atau ular dari jelmaan jin non muslim. Maka di antara bentuk memperbaiki rumah adalah dengan menghilangkan gangguan seperti menghilangkan ular yang datang mengganggu rumah. Seperti Rasulullah juga melarang kalau kita mau tidur ya lampu-lampu dimatikan. Khawatir ada hewan-hewan yang kemudian mengganggu. Tikus kayak apa kemudian menjadikan minyak jatuh akhirnya terbakar dan macam-macam. Oleh zaman dahulu rumah mudah terbakar. Kalau ada lampu ada minyaknya, tikus bisa senggol kemudian makanya dimatikan, disuruh matikan.
Jadi hati-hati, jangan biarkan rumah rusak, diganggu baik dengan mengganggu urusan dunia, apalagi yang mengganggu urusan agama seseorang. Ya. Kalau mengganggu agama maka hendaknya disingkirkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Jangan kita pikir kasihan ternyata yang jadi korban keluarga kita. Jangan. Kerabat pun kalau ternyata bermasalah, agamanya keluarkan. Demi untuk menjaga rumah kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita. So, keluar, tidak bisa keluar. Tidak bisa dikasih tahu keluar dari rumah. Tidak usah ragu-ragu. Bab berikutnya, babun nafaqati fil bina. Bab tentang keluar biaya untuk bangun rumah. Mengeluarkan biaya untuk bangun rumah. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Haritha bin Mudharrib an Khabbab qala, dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu beliau berkata, inna rajula la yu'jaru fi kulli syai'in ila al-bina. Sungguhnya seorang akan diberi pahala dalam segala belanjaannya kecuali untuk bangun rumah. Kecuali untuk bangun rumah. Ini perkataan Khabbab. Tentu maksudnya adalah kalau bangun rumah yang berlebih-lebihan. Bangun yang berlebih-lebihan. Tentunya kalau bangun rumah untuk kewajiban mengayomi anak istri itu berpahala. Bangun rumah untuk anak yatim itu dapat pahala. Apalagi bangun rumah Allah. Bangun masjid itu dapat pahala. Yang dimaksud oleh Khabbab sini adalah bangun rumah yang berlebih-lebihan yang keluar daripada kebutuhan. Maka tidak ada pahalanya. Apalagi bab ini dibawa setelah bab tabdzir, setelah bab israf. Ya, khawatir kalau bangun rumah sudah sampai pada israf atau tabdzir maka tidak ada pahalanya. Terlalu berlebih-lebihan. Jika dibangun berlebihan, jika dibangun tabdzir atau untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, yang paling mewah, yang paling gagah, yang paling indah, yang paling, ini semua untuk sombong-sombongan, maka ini tidak ada pahalanya, bahkan bisa membawa kepada dosa, Adapun kalau membangun rumah untuk keperluan anak istri, salah satu kewajiban. Karena kita tahu di antara nafkah wajib bagi seorang lelaki kepada keluarganya adalah nafkah sandang, pangan, papan, ya, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Ya, wajib bagi seorang suami menyediakan bagi istrinya rumah yang privasi buat istrinya sendiri. Tidak bergabung dengan orang tuanya, tidak bergabung dengan kakak dan adiknya, tidak bergabung dengan keponakannya, rumah yang privasi sendiri. Bahkan kalau dia punya istri lebih dari satu, tidak boleh digabungkan dengan istri yang lain. Hukum asalnya, kecuali kalau ada darurat atau kesepakatan, asalnya masing-masing istri punya rumah secara privasi. Sehingga mereka bisa menjalankan rumah tangga mereka secara privasi, tidak diganggu oleh orang lain. Ini wajib hukumnya. Seorang ini kalau wajib hukumnya berarti berpahala. Oleh karenanya membangun rumah berpahala, yang tidak boleh adalah yang tidak ada pahala jika berlebih-lebihan. Jika berlebih-lebihan, israf atau untuk bangga-banggaan. Ini yang tidak dapat pahala. Uang tersebut hanya keluar sia-sia. Nanti akan datang ya bagaimana orang bangun kemudian bangga-banggaan, tinggi-tinggian, sombong-sombongan, tafakhur, ya, pamer-pameran ya. Ini yang bahaya. Bukan cuma tidak dapat pahala, bisa juga mendapatkan dosa. Taib. Babu amali rajuli ma'a ummalihi. Bab seorang bekerja bersama para pekerjanya, yaitu dia punya orang-orang dia sewa untuk kerja dan dia ikut nimbrung bersama para pekerja, tukang, dia ikut nimbrung sama tukang atau pegawainya. Dan ini kalau niatnya untuk membantu, maka ini adalah tawadhu. Tawadhu dan dia ikut nimbrung ya. Mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dia kerjain juga, maksudnya sekedar bantu-bantu angkat, ngawasi sambil bantu-bantu angkat, ngawasi sambil bantu kerja-kerja. Maka ini tawadhunya seseorang. Tawadhunya seseorang sehingga dia mau ikut ngerewangi ya dengan niat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu pintu pahala. Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala hadatsana Abu Hafs bin Ali qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Amr bin Wahab At-Taifi qala hadatsana Qutaif bin Abi Sufyan anna Nafi' ibn Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala li ibni akhin lahu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata kepada ponakannya, kharaja minal wahti, ya ponakannya baru keluar dari kebun atau taman atau kebun yang terletak luas dan terletak di daerah bukan pegunungan tapi di daerah landai. Maka dia tanya sama ponakannya, pemilik kebun tersebut, pemilik
kebun tersebut. Dia berkata, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ayamalu ummaluka?" Apakah pegawai-pegawaimu, tukang-tukangmu lagi kerja di kebun? Qala la adri. Kata ponakannya, saya enggak tahu. Saya tinggal keluarin aja. Saya tinggalin kebun, saya enggak tengok-tengok, saya enggak tahu. Qala, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ama law kunta Thaqafiyan?" Seandainya kau dari Bani Thaqif, itu dari kabilah Thaqif yang terkenal suka kerja dan mengerti kerjaan, la alimta ma ya'malu ummaluk. Maka tentu kau akan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh para tukang-tukangmu. Tsumma tafata ilaina. Kemudian setelah itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menengok kepada kami, mengarah kepada kami, kemudian dia berkata, faqala innar rajula idza amila ma ummalihi fi darihi. Sungguhnya seorang kalau ikut ngerewangi kerjaan bersama para tukangnya di rumahnya, wa qala Abu Asim marra fi malihi, atau di dalam pekerjaannya dia ikut sama pegawainya, tukangnya, kana amilan min ummalillahi azza wa jalla, maka dia termasuk pekerja dari para pekerja Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Abdullah bin Amr bin As ingin menyampaikan bahwasanya seorang kalau niatnya ngerewangi para tukang, ya, dengan niat karena Allah, tawadhu, mungkin hadirkan makanan, ikut hadir, berikan minuman, mereka hanya butuh sedikit apresiasi dari bosnya, insyaallah tawadhu, karena dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kadang-kadang enggak urusan sudah. Sekarang kita duduk situ bantu, ikut ngelihat, ya. Bukan untuk kerjamu kurang, gaji kurang, enggak, maksudnya bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk ikut ngerewangi, untuk menyenangkan hati mereka sehingga mereka kerja merasa diperhatikan. Nah, ini insya Allah dapat pahala, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Ini salah satu akhlak. Ya, kadang-kadang kita sama tukang kita enggak peduli, kita cuekin. Nah, kalau bisa, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum, kalau bisa kita ikut ngerewangi. Kalau dia mau angkat, ikut bersihkan. Enggak harus kita kerja seperti mereka, enggak. Tapi intinya kita ngerewangi, ikut nimbrung sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dihargai. Nah, kalau kita niatnya seperti itu, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita ini hidup cuma sebentar, segala jalan bisa dapat pahala kita lakukan. Termasuk kalau ada orang kerja lagi di rumah, kita berusaha ngerewangi, bantu apa yang bisa saya bantu. Insyaallah dia merasa dihargai dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata kepada ponakannya, apa yang sedang dikerjakan sama tukang-tukangmu? Kata dia, saya enggak tahu. Kata beliau, kalau kau tahu, kalau kau adalah dari Bani Thaqif, kau pasti tahu. Maksudnya kabilah Thaqif terkenal, mereka ahli dalam kebun, mereka kerja, sehingga kalau punya pekerja, pegawai mereka juga nimbrung. Itu dari kabilah Thaqif yang tinggal di Taif. Kebiasaan satu kabilah. Baik. Maka ini peringatan agar kita tidak sombong terhadap para pekerja, karena mereka juga kerja setengah mati, gaji mereka juga kecil. Mereka kemudian juga ya mungkin meninggalkan keluarga. Sebagian para tukang mereka tinggal dari kampung jauh, mereka datang kerja, nanti sebulan mereka baru pulang lagi. Ya kasihan, artinya kalau kita hinakan, kita rendahkan, kita jatuhkan, kita susahkan, kasihan. Maka tidak ada salahnya kita apresiasi, kita ajak ngobrol sebentar, kita ikut-ikut nimbrung, ikut bantu. Kalau ada kasih minuman, kasih dikit aja, nggak banyak. Mereka sudah punya gaji sendiri. Tapi kalau kita bantu-bantu sedikit dalam rangka menghargai mereka sebagai sesama Muslim, insya Allah kita dapat pahala. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As, maka dia amilin min ummalillah. Maka dia kalau dia ikut ngerewangi dengan tawadhu, maka dia adalah salah satu pekerja dari pekerja-pekerja Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, babut tatawul fil bunyan. Bab bermegah-megahan, lomba-lombaan, tinggi-tinggian dalam bangunan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Ibnu Abi Zinad an abihi an Abdurrahman Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Tidak tegak hari kiamat sampai orang berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Ya. Dan ini datang dalam hadis ma'ruf, hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya an ammaratiha, ya, sebutkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita tanya, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Adapun hari kiamat yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu saya Muhammad dan engkau Jibril sama-sama tidak tahu. Ya. Kalau gitu sebutkan tentang tanda-tandanya. Kemudian di antara tanda-tanda Rasulullah berkata,
Antalil amatu rabbata antarul hufatal uratal alata ri'a syah yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat para penggembala kambing yang mengembala mungkin tidak pakai pakaian atas, tidak pakai sendal, tahu-tahu mereka berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi. Tahu-tahu mereka berlomba-lomba bikin bangunan yang tinggi. Oleh karena di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Taib. Pertanyaan, apakah membuat bangunan tinggi berdosa? Jawabannya tidak ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah punya kemampuan untuk bangun bangunan yang tinggi. Di situ menghemat tanah sehingga membangun ke arah atas. Sekarang lihat gedung-gedung sampai dulu mungkin 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, sekarang sampai 100 tingkat lebih. Ya, sampai disebut gedung-gedung pencakar apa? Langit, pencakar langit. Dicakar langit atau mencakar langit? Sampai tinggi. Sampai gedung tertinggi di dunia sekarang di mana? Di mana? Dubai, apa namanya? Burj Khalifa. Jadi kalau Bapak di atas sama di bawah, yang di bawah di luar buka puasa daripada di atas. Karena yang di atas masih kelihatan matahari, di bawah sudah enggak kelihatan, apalagi di basement. Makanya kalau dalam buka puasa yang di atas tidak di luar buka puasa. Berarti saya sering sampaikan ini ketika saya naik pesawat mendarat di Jakarta, mau mendarat tahu-tahu pengumuman ini adalah waktu berbuka bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya. Saya buka jendela masih kelihatan matahari. Maksudnya bagi yang berbuka, bagi yang tinggal di bawah. Karena kalau semakin di atas matahari semakin masih kelihatan. Makanya kalau antum di Burj Khalifa, jadwal buka puasa yang di atas sama di bawah berbeda. Kayak di atas masih kelihatan apa? Tembus awan. Benar atau tidak? Oh enggak pernah ke sana ya? Enggak apa. Tembus awan. Jadi kalau bangunan tinggi ada keperluan seperti di Zamzam Tower, ya, keperluan. Sekarang mulai dibikin lagi bangunan di Mina, di Arafah mulai dibikin ya. Karena kepadatan manusia, kalau tujuannya adalah untuk keperluan maka hukum asalnya tidak dilarang. Salah satu nikmat teknologi. Tapi yang dilarang adalah ya tatawalun, bangga-banggaan. Kurang tinggi, saya lebih tinggi, kurang tinggi. Ini yang tidak boleh. Karena bangga-bangga dengan apa? Dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Ya, wa tafakhur wa zina dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum dan bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun dan banyak-banyakan. Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya sikap bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, bangga-banggaan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk dalam liang lahat. Jadi yang dicela bukan bangunan tinggi tapi bangga-banggaannya tersebut, ya. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara tanda kiamat orang berlomba-lomba untuk tinggi-tinggian. Sehingga kalau orang sudah lomba-lombaan bangun rumah megah-megahan, maka berarti orientasinya dunia. Dan di antara doa Nabi SAW, wala tajilid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai orientasi kami. Ya. Akhirat tak orientasi. Dunia perlu, kita punya perhatian sama dunia, perhatian sama rumah, perhatian sama kendaraan yang kita butuhkan, yang nyaman, perlu, enggak ada masalah. Meskipun kalau mahal, kalau perlu fungsional enggak ada masalah. Tapi jangan sampai itu menjadi orientasi kita. Ya, pikiran kita bagaimana ini rumah kurang bagus bikin lagi, ini rumah kurang bagus bikin lagi, terus habis waktu. Ya, bikin rumah selesai, ada yang rusak diperbaiki. Adapun ini lagi, itu lagi, ini lagi, enggak akan ada habisnya. Akan ada habisnya. Nanti sudah bagus-bagus, tetangga lebih bagus, terubah lagi. Enggak akan habisnya. Sampai kapan? Sampai mati baru habis. Tapi kalau kita desain bagus, oke, perlu untuk ini acara, oke, selesai. Nyaman, pasang AC sekian, listriknya sekian, sudah selesai. Ada rusak diperbaiki. Adapun terus perbaiki lagi, rubah lagi. Enggak akan ada habisnya. Uang habis. Ibu-ibu ingat-ingat ibu, jangan suka rubah-rubah rumah ya. Rubah habis, rubah ini kamarnya rubah lagi. Duit habis ya. Sedikit-sedikit rubah. Sofa dirubah, gorden dirubah. Lama-lama istri dirubah. rubah terus. Ini rubah enggak pakai duit. Kalau sofa dirubah cuma posisinya, rubah aja enggak ada masalah. Yang dirubah cuma posisinya, rubah aja. Bosan di sini, ya udah, cermin silakan, tapi jangan pakai duit. Tapi sedikit rubah ini, habis duit. Sampai kapan? Enggak akan selesai. Nanti ke rumah teman, rumahnya bagus, rubah lagi. Ya, salah pergaulan ini. Sana cari rumah yang tadi saya sebut. Rumah cuma pintu pertama, pintu kedua langsung pintu WC. Kalau enggak gitu kita enggak akan pernah selesai.
Enggak akan selesai sampai meninggal dunia. Alhaakumut takatsur. Dan akhirnya manusia sibuknya tentang dunianya. Adapun kalau kita bangun karena keperluan, bukan untuk bermegah-megahan, bukan karena untuk sombong-sombongan, maka insya Allah tidak jadi masalah. Akhirnya sekarang orang lebih perhatian sama casing rumah. Adapun isi rumah, ketakwaan dalam rumah kurang diperhatikan. Ibadah dalam rumah tidak casing diperhatikan. Ini penyakit. Demikian juga sampai bangun masjid. Di antara larangan para salaf bermegah-megahan dalam masjid. Terlalu indah, terlalu sampai detail. Masjid kosong. Kegiatannya enggak ada. Sedikit-sedikit dikunci, takut barang-barang mewah hilang. Sehingga fungsi masjid hilang. Itu banyak terjadi. Bikin kubah sampai sekian. Itu kubah aja bikin masjid baru bisa. Sampai dana terlalu banyak bikin masjid kosong. Desainnya terlalu mahal, desain ini sampai saya pergi ke suatu kota baru dibikin pagarnya. Itu pagarnya sudah makan banyak, masjidnya desainnya apa? Desainnya mewah, kapasitas sedikit. Ini apa masjid seperti ini? Saya sampai ngisi suatu pengajian, siapa yang bikin desain ini? Ada orang bikin desain. Ini desain kayak begini apa? Bikin habis tempat. Belok sana, belok sini, belok sana, masjidnya kecil. Tapi ini uang umat, uang masyarakat, uang buang-buang tanggung jawab hari kiamat. Orang ingin sumbang supaya punya masjid yang bisa fungsional, bukan mewah-mewah. Estetika kita perhatikan, jangan berlebih-lebihan. Jangan estetika mubazir. Ini masjid belok kiri ada tamannya, belok kanan ada kolam ikannya. Sekalian kolam renang, jangan kolam ikan. Belok sebelah sini ada ininya. Ini masjid apa kayak begini? Orang sini memang lihat ikan. Tak ada, bukan masalah ada duitnya. Ada larangan, tidak boleh bermegah-megahan. Oh, maksudnya, aduh. Saya kalau boleh ngomong, saya ngomong. Cuma, ya saya ngomong sedikit aja lah. Aduh. Bangga-banggaan masjid ini, masjid ada. Sepi, masjid tidak nyaman. Aduh, bikin habis duit aja. Ini rumah Allah, tapi ada aturannya. Ikut bikin masjid di rumah Allah sesuai dengan aturannya. Jangan bikin masjid sampai utang lagi, utang pada negara. Bikin masjid jadi, itulah. Oleh karenanya, jangan sampai kita hanya perhatian sama casing. Rumah bagus, indah. Kalau punya duit nggak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Berlebihan. Indah, tapi jangan berlebihan. Nah, sekarang juga ibadah, sama begitu juga. Terlalu perhatian sama casing. Ibadah yang ditampilkan adalah kemewahan ibadah. Ini ibadah begini, kemewahan gini, lihat ini. Itu yang mau dipamerkan kepada masyarakat sehingga masyarakat lihat kemewahan dalam ibadah. Bukan esensi ibadahnya. Tapi kemewahan dalam apa? Ibadah. Nah itu jangan juga. Kita jangan memalingkan masyarakat daripada esensi hakikat ibadah. Itu fasilitas silakan. Tapi bukan itu yang kemudian dipamer-pamerkan sehingga akhirnya manusia lebih perhatian pada casing daripada esensi ibadah tersebut. Sampai ada yang suruh ibadah, suruh pakai barang-barang branded. Katanya biar barang brandedmu hadir di hadapan Ka'bah. Allahu Akbar. Ini apa? Ini ustaz sesat dan menyesatkan saya bilang. Ngajarin kayak gitu. Beribadah tawadhu bukan untuk pamer-pameran. Ini ngaji semakin duniawi, ngaji semakin apa? Duniawi. Bersyukur bukan begitu, bukan untuk beli barang-barang branded. Siapa yang ngajarin syukur beli barang-barang branded? Supaya hadir di hadapan Ka'bah jadi saksi. Saksi apa? Ini Ustaz ngomong pakai dengkul atau pakai otak ini gitu. Tapi terjadi. Saya ditanya makanya saya heran, Ustaz kayak begini. Lihat bagaimana kesederhanaannya ajaran. Kita aja malu bicara tentang sederhana karena kita enggak bisa sederhana. Tapi paling tidak kita jangan ngajak orang untuk apa? Untuk hidup megah-megah, mewah-mewah. Saya enggak bisa seperti Rasulullah, seperti sahabat saya enggak bisa. Tapi saya tidak menyuruh orang untuk bermewah-mewah. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala akhbarana Abdullah qala hadatsana Huraits bin Sa'ib qala sami'tu Al-Hasan yaqul aku mendengar Hasan berkata ya yaitu Hasan Al-Basri tabi'in rahimahullahu taala kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi di zaman khilafah Utsman bin Affan ya fa atanawalu suqufaha biyadi lalu aku bisa nyentuh
atapnya dengan tanganku. Jadi atapnya pendek. Kalau ini kan atapnya tinggi. Ini atapnya berapa meter nih? Hah? 4 ya, buat nyaman buat apa ya? Rumahnya Nabi SAW, istri Nabi SAW, tangan sentuh. Berarti tinggi kira-kira berapa meter? 2 meter ada? Sampai atau enggak 2 meter? Kalau manusia tinggi kira-kira 170. Tangannya berapa senti? Cuma sedikit. Tangannya kan dipotong dari tangan sampai kepala, sudah kepotong. Jadi tinggal segini, ini berapa senti? Ini kira-kira berapa senti? 30. Iya, berarti sekitar 2 meteran. Berarti sekitar rumah Nabi sekitar 2 meteran. Maksudnya sederhana. Ya. Ini menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat ketika itu yang penuh dengan kesederhanaan. Ternyata atapnya juga tidak tinggi. Sederhana. Sehingga seorang berpikir kembali ketika hendak bermewah-mewah dalam membangun bangunan ya. Terkadang terbawa dalam suasana sehingga termakan sama para interior. Kita semua suka keindahan, tapi yang penting jangan berlebih-lebihan. Wa bi sanad an Abdullah qala akhbarana Daud bin Qais qala raaitul hujurat. Daud bin Qais ya, rahimahullahu taala ya, menjelaskan tentang rumah-rumah istri-istri Nabi namanya hujurat. Rumah Nabi itu ada hujurat, ada gurfah. Rumah Nabi itu modelnya misalnya kotak begini, ada gurfah, gurfah itu yang ada atapnya, hujurat yang tidak pakai atap, seperti pelataran tapi ada pagarnya. Seperti rumah, cuma rumahnya dibagi 2. Rumah ada atapnya, areal tanpa atap. Yang areal tanpa atap namanya apa? Hujurat. Kalau ada tamu ya di situ. Tanpa atap. Yang ada atapnya namanya gurfah, tempat tidur Nabi SAW dan istri beliau. Kata Daud bin Qais rahimahullah, ra'aitul hujurat min jaridin nakhl. Aku melihat hujurat Nabi dari pelepah korma. Jarid tahu jaridah? Pohon korma ada daunnya enggak? Ada batang keluar daun, yaitu batang itu namanya apa? Jaridah. Mughasyian min kharijin mamsuhi sya'r. Kemudian ditutup dari luarnya, ini tentang atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mamsuhi sya'r yaitu kantong-kantong yang terbuat dari suf atau dari bulu domba, bulu hewan. Dulu bikin atap begitu caranya. Jadi disusun, namanya pelepah korma kalau disusun ada bolong-bolongannya. Untuk menutup itu supaya mungkin hujan tidak terlalu pengaruh, ditutupi dengan bulu-bulu hewan sederhana. Sehingga dari luar juga matahari tidak masuk ke celah-celah, hujan mungkin juga tertahan. Tapi kadang-kadang tembus, namanya juga rumah sederhana. Bukan kayak kita, Masya Allah, mantap. Ridak. Dak dikasih apa lagi, anti air, anti apa, plus Masya Allah. Dulu cuma dari jadi nakhal, disusun, diikat, dikasih penutup supaya tidak kemasukan cahaya matahari. Wa adhunnu ardhal bait min babil hujurat ila babil bait nahwan min 60 aw 7 adhra. Dan menurutku lebar atau panjang rumah dari pintu hujurat sampai ke pintu rumah, saya bilang tadi kan, rumah terbagi menjadi 2. Yang ada apa namanya? Yang ada tahuan lagi. Ya udah, ini rumah ada yang ada apanya? Atapnya disebut apa? Gurfah. Yang tidak ada atapnya namanya apa? Hujurat. Nah, pintu hujurat sampai pintu rumah, jadi areal pelataran ini dari pintu hujurat sampai pintu rumah kurang lebih 6 atau 7 zira. Ini zira. Ini berapa senti? 60. Sekitar 60 sampai 70. Kalau 5 berarti 3,5. Kalau 6 berarti 3,6 meter. Ya. Kalau 7 berarti sekitar 4 meter. Jadi jarak antara hujurat sampai pintu gurfah sekitar 3,5 meter. Wa ahziru al-bait ad-dakhil 10 azra. Adapun rumah Nabi SAW di dalamnya saya ukur kurang lebih 10 zira. Kurang lebih kalau 60 kali 10 kurang lebih 6 meter. Wa adhunnu sumkahu baina 8 wa 7 wa nahwi. Adapun lebar rumah Nabi SAW gurfah kurang lebih 7 sampai 8. Yaitu kalau 7 kali 6 berapa? Sekitar 4 meteran sampai 4 meter. Jadi rumah Nabi dalamnya kira-kira 6 kali 4. Rumah Nabi kira-kira 6 kali berapa?
4. 6 panjang, lebar 4. Kemudian ke gurfanya kira-kira juga 4 meter. Ke hujrah. Jadi kira-kira rumah Nabi ya berarti 10 kali 4. 10 kali 4. Kemudian 4 kali 4-nya buat apa? Pelataran rumahnya, tempat tidurnya 6 kali 4. Situlah tempat tidur Nabi, barang-barang Nabi, dapur Nabi, semua di situ. Bukan rumah khusus buat tidur, enggak. Yang ada atapnya aja disebut gurfa, itu semuanya. Ada tempat tidurnya, ada tempat masaknya, ada tempat. Semualah itu 6 kali 4. Kecil atau besar? Kecil, 6 kali 4 kecil. Sesosok Nabi yang harta semua di tangannya, yang menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, yang perang-perang dalam peperangan banyak kemenangan ya. Di zaman Nabi belum terlakukan Persia Romawi, tapi di zaman Nabi sudah banyak peperangan, Rasulullah menang ya. Dan dapat ghanimah yang banyak sekali. Ya. Perang Hunain ghanimah begitu banyak. Perang Khaybar ghanimah juga begitu banyak. Tapi Rasulullah SAW tetap memilih rumahnya sangat sederhana. Wa waqaftu inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghrib, dan aku berdiri di pintu rumah Aisyah, ternyata dia menghadap ke barat. Menghadap benar. Jadi rumah Nabi SAW sebelah sana selatan, arah kiblat, sebelah sini timur, berarti pintu rumah Aisyah menghadap ke barat, menghadap ke kanan Masjid Nabawi. Kanan Masjid Nabawi itu barat. Depan Masjid Nabawi selatan, belakang masjid utara, kiri masjid arah timur. Berarti rumah Aisyah menghadap barat, berarti menghadap pintunya menghadap barat, menghadap kanan masjid. Bisa bayangkan enggak? Ya. Itu kira-kira rumah istri-istri Nabi SAW sangat sederhana. Beliau adalah orang yang paling mulia dan istri-istri beliau juga wanita-wanita yang paling mulia. Makanya datang dalam hadis, saking kecilnya maka tidak ada space untuk sholat karena sudah terpotong dengan tempat tidur. Ya, mungkin ada apa? Ada dapur, ada alat-alat, sehingga untuk sholat terbatas. Sampai Rasulullah SAW kalau mau sholat, mau sujud, dia sentuh kaki Aisyah supaya kaki Aisyah dilipat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aituni wa Rasulullah SAW yusalli wa ana muttaji'atun bainahu bainal qiblah. Fa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Sungguh aku satu hari tidur mungkin di bawah dan Rasulullah SAW sedang solat dan aku berbaring di arah kiblat. Kalau Rasulullah SAW ingin sujud maka dia sentuh kedua kakiku, dia sentuh maka saya pun melipat kedua kakiku supaya Nabi bisa solat. Karena space tidak ada. Kalau sujud nanti sujud di kakinya Aisyah radhiyallahu taala. Jadi rumah itu benar, luas rumah adalah tanda kebahagiaan. Tapi yang lebih utama adalah isi rumah, bukan luas rumahnya. Rasulullah tidak mengingkari, bahkan Rasulullah mengatakan arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang merupakan kebahagiaan, di antaranya kata Rasulullah SAW, baitun wasi', rumah yang luas, markabun hani, kendaraan yang nyaman, zaujatun saleha, istri yang soleha, kemudian jarun soleh, tetangga yang soleh. Ini sebab kebahagiaan. Siapa orang punya rumah luas, kendaraan nyaman, istri soleha, tetangga baik, dia bahagia. Tetapi Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya rumah luas sebab kebahagiaan, beliau rumahnya tidak luas. Tetapi ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan beliau bahagia. Istri yang soleha, rumah diisi dengan ketakwaan. Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri Nabi, ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Inilah rumah yang bahagia, yang dibacakan dalamnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan rumah yang isinya dunia, ngomong dunia terus, enggak ada baca Quran, enggak zikir, enggak salat malam, enggak. Isinya tuh putar YouTube, nonton Korea, nonton ini. Rumah apa seperti ini? Kalau bicara tentang dunia, tidak bicara akhirat. Benar, luasnya rumah sebab kebahagiaan, tapi yang paling penting adalah isi rumah tersebut. Isi rumah tersebut. Baik, hadis terakhir. Wa bisanad an Abdullah qala akhbarana Ali bin Mas'adah an Abdullah Ar-Rumi qala dakhaltu ala ummi Talq fa qultu ma aqsara saqafa baitika hadha. Kata Abdullah bin Rumi, aku menemui masuk ke rumah Ummi Talq dan aku berkata, betapa pendek atap rumahmu. Ma aqsara saqafa baitiki hadha. Betapa pendek atap rumahmu. Qalat ya bunayya inna amiral mu'minin Umar bin Khattab, inna amiral mu'minin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu kataba ila ummalihi. Wahai anakku, sungguhnya Amirul Mukminin sang khalifah Umar bin Khattab pernah menulis perintah kepada ummali, itu kepada pegawai-pegawainya, kepada wali-walinya, kepada gubernur-gubernurnya. Perintah.
Ala tutilu bina'akum fa innahu min syarri ayamikum. Jangan tinggi-tinggikan bangunan kalian karena itu termasuk hari-hari buruk kalian. Hadis ini hadisnya secara sanad dhaif. Secara sanad dhaif ya. Intinya seorang bangun rumah yang nyaman tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi dia bangun rumah niatnya baik untuk kumpulin misalnya ada ruang luas untuk pertemuan keluarga, mungkin dia untuk ruang olahraga. Yang penting rumah tersebut kalau ditanya oleh Allah dia tidak israf. Dan dia bisa bertanggungjawabkan fungsi rumah tersebut. Rumah tersebut fungsional. Ya, kalaupun dia intinya untuk kumpul keluarga, acara keluarga sehingga nyaman ya. Sehingga nyaman. Tidak boleh berlebihan. Tidak niatnya untuk bangga-banggaan. Untuk mana rumah paling bagus di kompleks ini? Harus lebih bagus daripada itu. Ini namanya bangga-banggaan. Itu semua orang yang keluar enggak ada pahalanya. Karena dia bangun rumah untuk apa? Bangga-banggaan. Ini tidak boleh. Dan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, yatatawaluna fil bunya, bangga-banggaan dalam tingginya bangunan. Tapi demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.